Bab pertama kaum Kanebo kering dan persiapan pernikahan. Tahun 2005. Sayang, aku sudah kirim beberapa contoh undangan pernikahan kita. Aku kirim lewat email kamu? Suara Arneta sumringah melalui telepon. Oh iya sayang, saat ini aku masih di kampus belum buka email. Nanti aku lihat ya. Jawab Nando di seberang. Kamu kapan pulang ke Indonesia? Pernikahan kita sebulan lagi loh. Kembali Arneta bertanya pada Nando. Sepertinya ini sudah pertanyaan keberapa. Iya sayang, secepatnya ya, tolong kamu bersabar. Yang penting kan aku datang saat hari pernikahan kita. Jawab Nando lagi. Ya udah deh, kamu cepetan selesaikan tesisnya, waktunya udah mepet loh sayang. Iya Arneta, iya kamu tolong sabar dong. Ya udah, ini aku lagi di kantor, masih mau lanjut prepare presentasi. Aku tutup dulu ya, jangan lupa cek email. Iya Arneta sayang, jangan terlambat makan ya. Bye, I love you. I love you too. Arneta menutup teleponnya. Tak lama kemudian telepon di ruangan Arneta berdering. Halo? Neita? Iya bang. Nanti kamu presentasi dengan klien ditemani Furkon. Siapa dia bang? Salah satu stafku. Kenapa harus dia bang? Aku belum kenal. Sebab dia staf finance yang paling detail dan jujur. Diskusikan pada dia tentang seluruh keperluanmu, dan minta dia untuk menyusun anggarannya. Oh iya, lagi pula kamu tidak harus mengenal seluruh pegawai kita kan? Suara Bang Yakobus menerangkan panjang lebar. Arneta hanya mengambil nafas dalam dan menghembuskannya. Sebelum akhirnya ia mengakhiri telepon dengan kakak sulungnya itu. Arneta adalah putri bungsu dari keluarga Frederick Dewangga yang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang fashion, properti, dan agribisnis. Menjadi anak keempat dari 4 bersaudara. 3 orang kakaknya seluruhnya laki-laki. Arneta memegang perusahaan fashion bersama kakak sulungnya, sementara properti dipegang oleh Benny, agribisnis dipegang oleh Franz. Yakobus dipercaya ayahnya sebagai direktur utama. Dia sudah beberapa kali memecat manajer finance yang dinilai tidak jujur. Sekecil apapun manipulasi akan selalu ditemukan lewat sensor mata detil Yakobus. Arneta baru saja menyelesaikan persiapannya ketika ada yang mengetuk pintu ruangannya. Masuk. Selamat pagi, Nona Arneta. Saya Alfurkon, ditugaskan oleh Pak Yakobus untuk menemani Nona presentasi hari ini. Kita mau berangkat jam berapa, Nona? Sejenak Arneta memandang sosok pria berkulit bersih dengan tinggi 175 cm itu. Penampilannya biasa, sangat biasa. Ini penilaian pertama Arneta. 15 menit lagi ya Mas Furkon, sebab saya mau menelepon tunangan saya dulu. Baik, saya tunggu di luar, Nona. Arneta mengangguk. Furkon undur diri dengan sopan. Hanya kita berdua? Tanya Arneta saat tiba di pelataran parkir. Iya Nona. Pak Iwan sedang ditugaskan mengambil logistik di pelabuhan. Maka saya diminta Pak Yakobus untuk mengantar dan menemani Nona. Dan juga mencatat semua uang yang aku gunakan. Begitu? Bukan uang yang akan Nona gunakan, tapi uang perusahaan yang akan kita gunakan. Jawab Furkon sambil membukakan pintu belakang untuk Arneta. Di sepanjang perjalanan mereka lebih banyak diam. Dari jok belakang Arneta memperhatikan Alfurkon. Apa istimewanya pria ini?
Sehingga abangnya, Yakobus mempercayai dia untuk mengurus anggaran perusahaan. Sesampainya di lokasi, mereka berdua disambut dengan ramah oleh klien. Tanpa membuang waktu, Arneta segera menyiapkan segala keperluan presentasi. Furkon dengan sigap memesan semua sajian untuk klien dan Arneta. Presentasi berjalan dengan lancar. Sebuah perjanjian kerjasama deal dilakukan. Furkon mencatat seluruh anggaran dengan detail. Arneta hanya memperhatikan setiap gerakan Furkon. Mereka pulang. Di perjalanan, Arneta meminta Furkon untuk sekalian mengantarnya ke desainer gaun pengantin serta tempat cetak undangan. Furkon menurut. Sambil menunggu Arneta fitting gaun pengantin, Furkon meminta izin untuk sholat duhur. Cukup lama Aneta mengurus persiapan pernikahannya. Dia harus beberapa kali memperlihatkan ini, dan itu melalui Yahoo Messenger pada Nando tunangannya yang masih menyelesaikan S2 di Belanda. Menjelang asyar, mereka berdua baru sampai kantor. Furkon segera membuat laporan kegiatan di hari itu. 30 menit berselang, Yakobus masuk ke ruangan Arneta. Lain kali kembali dulu ke kantor. Setelah itu, baru urus urusan pribadimu. Maksudnya apa, Bang? Jangan menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadimu. Jawab Yakob kalem. Bang, aku hanya mampir sebentar untuk fitting gaun pengantin dan ke tempat cetak undangan. Masa begitu saja jadi masalah? Lokasi tempat kamu fitting gaun dan mencetak undangan lebih jauh dibanding lokasi tempatmu tadi presentasi. Itu bukan mampir namanya. Ya ampun, gitu aja. Lagian juga cuma sebentar. Sebentar katamu? Mobil operasional itu dipasang GPS Arneta. Furkon sudah memasukkan seluruh anggaran perjalanan kalian menggunakan mobil itu, termasuk saat kamu fitting gaun dan cetak undangan tadi. Ya ampun, Nen, dia kan bisa skip bagian itu. Atau dia ganti dengan kegiatan lain. Tidak bisa, Arneta. Setiap data perjalanan kalian harus sesuai dengan GPS, maka kukatakan padamu, pisahkan urusan kantor dengan urusan pribadi. Ya sudah, lain kali aku akan presentasi menggunakan mobil pribadiku saja. Jawab Arneta sebal. Terbayang wajah kaku Furkon. Kini ia sedikit paham, kenapa Yakobus begitu percaya pada Furkon. Ternyata mereka sama-sama kaum kanebo kering, kaku dan menyebalkan. Arneta terus berusaha menghubungi Nando. Pria itu sudah 3 hari terakhir ini seolah hilang di telan bumi. Ada apa ini? 4 hari yang lalu, Nando mengatakan sudah berkemas untuk kembali ke Indonesia. Saat Arneta menanyakan tanggal keberangkatan dan nomor penerbangannya, Nando mengatakan ingin membuat kejutan. Jadi Arneta tak perlu repot-repot menjemputnya. Nando memang sering begitu. Saat 3 hari yang lalu seluruh persiapan sudah selesai, handphone tidak aktif, Yahoo Messenger pun off. Arneta masih terus bersabar. Namun hingga hari ini, hari yang seharusnya menjadi momen bersejarah bagi mereka, Nando tak juga datang. Jangankan datang, bahkan kabarnya pun tak jelas. Bukan hanya Arneta dan keluarga saja yang bingung dengan keberadaan Nando saat ini. Bahkan orang tua Nando pun bingung, tak tahu di mana keberadaan putra mereka kini. Wajah Arneta yang sudah terhias cantik dengan gaun panjang idaman, tak mampu menyembunyikan keresahan wajahnya. Pastor yang akan memberkati pernikahan mereka sudah siap sejak 1 jam yang lalu, namun keberadaan Nando belum juga jelas. Rasanya Arneta ingin berteriak dan menangis. Sungguh Nando, ini bukan kejutan. Ini sungguh tidak lucu.
Buliran air mulai menetes di sudut mata indahnya. Arneta terduduk di kursi riasnya. Tanpa sadar, tangannya meremas gaun pengantin yang indah itu. "Nando, kamu di mana?" "Ada apa ini, Nando?" Tiba-tiba pintu kamar rias terbuka. Masuklah Pak Frederick Dewangga beserta 3 orang kakak Arneta dan kedua orang tua Nando. Oh iya, Arneta tidak memiliki ibu. Saat dirinya berusia 12 tahun, sang mama sudah menghadap sang halik. "Arneta, ini sudah 2 jam dari yang seharusnya. Nando belum juga datang. Tak ada yang tahu ia di mana. Tadi Om Jas sudah menelepon ke apartemen Nando. Menurut petugas apartemen, sudah 3 hari Nando tidak muncul di apartemen." Suara Pak Frederick bergetar saat memberi penjelasan pada Arneta. Arneta hanya diam sambil terus terisak. "Kami minta maaf, Arneta. Sungguh kami tidak tahu ada apa dengan Nando." Tante Jas, ibu Nando, merengkuh pundak Arneta, berusaha memberikan kekuatan. Namun Arneta justru makin tergugu. "Begini saja, bila acara ini dibatalkan, ini sungguh memalukan dan menjadi sebuah kesia-siaan." Sambil menunggu konfirmasi dari Nando, entah berapa hari kemudian, kita cari saja dulu pengganti Nando hari ini. Terdengar suara Yakobus. Seluruh mata menatap tak paham ke arah Yakobus. Terlebih Arneta. "Maksud abang?" tanya Arneta. "Kita cari orang yang bisa menggantikan Nando sebagai suami Arneta untuk sementara waktu. Tapi orang tersebut harus bersedia memenuhi beberapa persyaratan dari kita. Dia tak boleh menyentuh Arneta dan harus bersedia melepas Arneta saat Nando sudah kembali." Yakobus menjelaskan. "Apa ada orang yang bersedia seperti itu?" tanya Frederick. "Ada, Pak. Semoga saja dia mau." "Siapa?" tanya Arneta penasaran. "Al-Furqon. Selama ini dia sangat patuh pada perintahku dan selalu tepat janji. Di samping itu, dia masih memiliki hutang pada perusahaan untuk pengobatan saat ibunya sakit dulu. Tapi dia Islam," protes Arneta. "Justru karena dia Islam. Dalam Islam dibolehkan bercerai. Ini lebih memudahkanmu, Arneta, dibanding harus mencari pengganti Nando yang juga seorang Katolik. Gereja tidak membolehkan ada perceraian." Yakobus memberi penjelasan pada adik bungsunya. "Apa kamu yakin dia bisa dikendalikan?" tanya Frederick, masih belum yakin pada usul putera sulungnya. "Kita buat perjanjian, Pak. Kalau dia setuju, artinya dia akan tepati janjinya," sahut Yakobus mantap. Frederick mengangguk. "Bagaimana, Arneta?" Frederick pada puterinya. "Terserah Papa dan Abang saja. Arneta sudah tidak tahu harus bagaimana," jawab Arneta dengan nada putus asa.